Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya. Akhirnya aku bisa nge-review ini salah satu bedak yang udah banyak banget di request, itu lumayan lama, tapi yes aku baru bisa review sekarang. Ini adalah dari Anpure yang power powdernya. Yes, kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, kalian tahu kan kemarin aku udah review untuk si cushionnya. Aku penasaran karena cushionnya dari Anpure ini ada kandungan Centella asiatica. Dan ternyata untuk si bedaknya ini juga ya, di sini disebutkan organik Centella asiatica dan salicylic acid. Dan itulah kenapa di klaimnya sendiri, ini akan cocok untuk di tipe kulit yang berminyak, berjerawat, ataupun sensitif. Pas banget hari ini tuh aku lagi ada jerawat meradang. Sebenarnya kemarin lumayan ada banyak ya, ini tinggal satu, tapi masih kemerahan gitu. Aku akan cobain bedaknya ini langsung ke kulit wajah aku. Jadi nanti kita akan lihat apakah benar-benar aman ya? So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya nih, kalian bisa langsung lihat aja, masih Anpure banget ya, warna hijau tua. Dan di bagian depannya sini ada nama produknya, Anpure Power Powder. Udah gitu seperti yang aku sebutkan tadi, ada kandungan Centella asiatica dan salicylic acid yang memang biasanya ini bagus ya untuk tipe kulit yang berminyak, berjerawat. Di sini ada beberapa klaimnya, yaitu yang pertama acne cover, soft blurring and pore minimizing, dan juga all day makeup protection. Oke, ini berarti kan nanti kalau misalnya kalian ada jerawat, dia bisa mengcover gitu ya. Pastinya nanti aku akan kasih tunjuk waktu diaplikasikan di wajah. Di bagian belakangnya juga sama sih, ini dengan tampilan yang beda. Ini ada kandungan Centella asiatica. Terus di sini ada klaimnya yaitu poreless, mattifying, dan juga full coverage. Wow, cukup menarik ya, apalagi karena aku juga memang ada imperfection di wajah. Nanti kira-kira kayak gimana nih untuk coveragenya? Udah gitu pastinya hypoallergenic, non-acnogenic, dan juga dermatologically tested. Itulah kenapa ya, memang untuk klaimnya dia sudah menyebutkan juga bisa dipakai di semua jenis kulit dan kulit sensitif, dapat digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Terus yang terakhir cocok untuk kulit berjerawat. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh tipe kulitnya normal to oily, dan jerawat aku tuh muncul biasanya kalau waktu lagi PMS aja. Kebetulan memang ini aku masih masa-masa itu, jadi ada. So, nanti kita langsung akan buktiin aja ya. Dan di sisi lainnya kalau aku lihat di sini untuk powdernya dari Anpure ini, pastinya dia sudah halal, udah gitu ada nomor BPOM-nya juga. Vegan, so aman ya buat dipakai. Untuk expiry date-nya ini sampai di tahun 2027, tapi setelah dibuka nih untuk produknya, ternyata lumayan lama bertahannya, yaitu 24 bulan. Oke, berarti sekitar 2 tahunan ya. Walaupun untuk bedak sih, kalau misalnya kita pakai tiap hari, itu juga paling beberapa bulan aja udah habis, tergantung pemakaian. Dan di sini seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya. Kalau kalian penasaran nih, untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan aku cek apakah beneran ada Centella asiatica di sini. Yes, ada nih Centella asiatica extract di bagian belakang. Dan ada salicylic acid juga. Biasanya kalau urutannya ada di belakang tuh kandungannya nggak terlalu tinggi, tapi at least bener sesuai klaimnya. Ada 2 kandungan skincare tersebut. Dan untuk di packaging dalamnya kayak gini ya, seperti bedak-bedak pada umumnya, dia bentuknya bulat. Warnanya juga hijau tua, yang di sini tuh kalau aku pegang dia kayak doff, terus ada kayak semacam lapisan mirip karet gitu ya. Smooth gitu, dan pastinya ada nama produknya Anpure Power Powder. Dan di bagian belakangnya selain ada nama produk, ada nama shade-nya. Di sini aku pakai shade yang banana. Udah gitu ada expiry date dan juga netonya. Netonya sekitar 10 gram, kemarin aku beli tuh harganya, aku rada-rada lupa ya, sekitar 70, 80, apa 90 gitu, nanti langsung akan aku tulis aja di sini. Dan seperti biasa untuk harga terupdate-nya juga udah aku tulis untuk linknya di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja. Karena bisa jadi kan harganya beda-beda tergantung promo. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku akan aplikasikan untuk power powdernya ini langsung di kulit wajah aku. Ini udah aku pakai ya, bener-bener kelihatan flawless sih menurut aku. Matte-nya juga nggak kelihatan yang kering banget. So ya, daripada penasaran, langsung aja akan aku kasih tunjuk detail pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi bare face wajah aku sebelum aku menggunakan power powder dari Anpure ya. Kalau aku zoom seperti yang aku bilang tadi, aku lagi ada jerawat yang masih agak meradang tuh di situ.
dan beberapa imperfection lain yang ada di wajah aku. So langsung aja sekarang karena aku aplikasikan di wajah aku tanpa base apapun, pencahayaan pakai cahaya dari sinar matahari, dan di sisi kanan tuh ada kaca lebih gede, jadi nanti aku akan sering nengok ke situ. Waktu aku buka kayak gini bagian dalamnya ya ada kaca dan juga bedaknya dengan ada logo Anpure-nya tuh. Kalau aku pegang sih menurut aku ini creamy ya, kayak tuh langsung keangkat banyak kan. So nggak sabar banget aku langsung pengen pakai aja di sisi kanan wajah aku. Terus sekarang untuk di bagian puffnya ini tuh beda dari puff yang biasanya karena dia tuh bener-bener kayak mirip spons tapi lebih halus gitu. Terus kayak jarang-jarang gitu untuk pori-porinya. Dan kalau aku pegang sih dia cukup smooth ya, cuman kayak lebih tipis, so aku langsung akan swipe aja dan wow, bener-bener keangkat sebanyak itu untuk bedaknya. Karena tadi dia tuh creamy banget nih, aku tap-tap pakai shade banana ya di sisi kiri wajah aku. Secara kelihatannya sih langsung matte gitu. Dan ini walaupun tipis, ternyata nyaman loh dipakainya. Jadi kayak oke aja dipakainya dan nempel untuk bedaknya nih setelah aku zoom kayak gini untuk penampakannya. Bener-bener se-smooth itu sih hasilnya. Dan sekarang aku akan coba tap-tap di bagian jerawat aku yang lagi bener-bener kemerahan meradang ini. Pakai puffnya juga nih, di tap-tap ringan dan ya untuk dalam beberapa kali tap dia juga sudah bisa menutup. Tadi kan jerawatnya agak kemerahan ya, ini sudah langsung kayak sama aja, kayak warna kulit. Terus aku lanjut akan di bagian area bawah mata dan lipatan-lipatan hidung juga, pokoknya di sekitaran situ ya. Kalau secara kelihatannya sih ini bisa mengcover jerawat sesuai dengan klaimnya ya, acne cover. Karena di situ jadi nggak kelihatan meradang gitu. Terus aku akan lanjut sekarang aplikasikan di daerah dahi aku juga yang tadi belum sempat aku pakein, di tap-tap aja. Menurut aku sih ini puffnya nyaman sih, aku suka. Selain ukurannya juga gede, jadi kayak cepet aja. Dan bedanya tuh beneran nempel gitu di muka. Secara kelihatannya seperti itu dan finishnya sih matte, tapi kayaknya nggak terlalu yang matte banget ya. Nih, walaupun di puffnya tuh dia kayak ada sisa bedaknya, cuman ya nempel aja gitu di muka aku. Jadi nggak masalah. Seperti ini untuk before after pengaplikasiannya di sisi kiri wajah aku pastinya udah kelihatan matte, natural, tapi tetap smooth yang nggak kering dan dibandingkan dengan sisi kirinya masih dengan imperfection. Waktu aku zoom, yes beneran dong dia ini bisa ngeblurin pori-pori sekitaran hidung aku. Aku bandingin aja ya untuk sisi kirinya tuh kayak bener-bener udah smooth aja. Tadi aku lupa nih untuk lepas penutup kacanya. Dan ini aku kasih tunjuk lagi ya, bahkan geradakan komedo yang ada di hidung aku tuh udah kelihatan smooth aja gitu. Nah, kelihatan kan before afternya dia sesuai klaimnya bisa ngeblurin pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku. Bahkan sampai ke geradakan komedonya, jadi kelihatannya sih smooth aja gitu. Oke, kalau dari jauh kayak gini hasilnya, menurut aku untuk shade banana ini juga cocok ya di tipe skin tone aku. Tuh, match sama leher aku. Dan sekarang aku akan lanjut aja di sisi kanannya, aplikasikan bedaknya Anpure ini. Caranya sih sama, tinggal di tap-tap aja ya. Dan menurut aku ini salah satu puff yang memang belum pernah aku coba, tapi aku langsung suka gitu. Karena bener-bener tuh bedaknya nempel, walaupun dia tidak setebel puff yang biasanya. Kalau kalian bisa lihat untuk logo Anpure-nya udah nggak ada, karena tadi kan aku ngambil terus ya beberapa kali. Dan karena teksturnya tuh agak creamy, jadi kayak keambilnya langsung banyak gitu. Di sini aku swipe-swipe pakai brush seperti biasa biar hasilnya bisa natural tuh sampai ke leher-leher aku. Dan seperti ini aku udah selesai mengaplikasikan ya di seluruh permukaan wajah, bener-bener udah kelihatan flawless. Biar lebih detail aku akan kasih tunjuk before afternya aja ya. Jadi ini untuk di bagian after, pastinya udah bisa meratakan warna kulit aku, terus finishnya smooth, mengcover imperfection, bahkan di jerawat aku yang tadi kemerahan. Kalau dari coveragenya sih ini bedak yang menurut aku cukup full cover ya. Tadi makanya dia bilang untuk coveragenya juga emang tinggi, so ini semacam kayak powder foundation bukan sih? Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 10.26 siang dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, seperti biasa ya, ini benar-benar flawless matte. Tanpa menggunakan primer, highlighter, ataupun setting spray, bahkan ini aku nggak pakai base complexion apapun. Dan hasilnya tuh bisa se-full coverage ini. Aku nggak tahu sih untuk Anpure ini tuh sebenarnya twin cake atau powder foundation. Kalau dilihat dari coveragenya sih ini bisa setara dengan powder foundation ya.
karena bener-bener bisa mengcover imperfection khususnya yang ada di pipi dan tadi bekas jerawat juga. Dan walaupun udah aku aplikasikan bedak, sejauh ini yang aku rasakan masih berasa ringan di wajah. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya. Bakal aku update di hari ini, walaupun sepertinya aku nggak kemana-mana, tapi aktivitas aku lumayan padat, nanti bakal aku videoin aja. So, kalau kalian penasaran untuk tes ketahanannya, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah cobain nih untuk power powdernya dari Anpure, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Jangan lupa sebutin tipe kulit wajah kalian ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang aku mau beraktivitas kayak biasa aja nih. Kebetulan tadi aku belum ngerapiin kamar, jadi ya udah aku bersih-bersih ya, sekalian cari keringat di situ. Karena emang kalau pagi itu aktivitas agak padat, jadi lupa belum ngerapiin kamar. Dan setelahnya nih aku edit video, kebetulan memang mau aku up besok, tapi aku harus persiapan sekarang ya, selesaiin untuk videonya. Dan kebetulan karena kamarnya udah rapi, ya ngedit di situ aja. Sekarang aku mau update sudah jam 4:16, pakainya 5,5 jam. Ini memang aku update di ruang tamu yang cahayanya itu bagus, tapi karena cahaya matahari ya, jadi kalau sore itu agak kekuningan seperti ini. Cuman kelihatannya tuh detail banget nih, aku akan kasih tunjuk ya. Untuk di bekas jerawat masih tercover dengan bagus, dan bagian sekitaran hidung aku tuh bagian atasnya aja yang udah agak kelihatan glow. Tapi untuk di area jerawat dan juga dagu tuh masih aman, cuman ini memang di lipatan hidung aku udah kelihatan mulai berminyak. Seperti ini untuk di area dahi, ini di sisi kiri sudah agak ngelopek karena tadi kan di situ ada poni aku yang udah keringetan banget. Jadi dia kayak seperti itu ya, udah lumer ya. Nanti kita akan lihat setelah aku pakai seharian kayak gimana. Ini aku tap-tap pakai tisu dan ternyata yes, lumayan nempel. Coba di sekitaran hidung yang udah agak glowy aku tap-tap. Dan nempelnya lumayan banyak karena tadi memang teksturnya cukup creamy ya. Walaupun setelahnya jadi nggak ada glowy-glowy lagi nih di muka aku. Overall sih ini masih bagus, pemakaian 5,5 jam di rumah aja ya. Dan pastinya aku akan update lagi nanti. Dan karena memang aku nggak kemana-mana, di sini aku olahraga tipis-tipis ya waktu sore biar buat cari keringat aja. Walaupun biasanya aku latihan kayak gini tuh di pagi hari, ini sengaja aku lakuin sore biar nanti aku keringetan. Dan kita tes nih untuk bedaknya kayak gimana. Oke, ini aku udah selesai olahraga dan aku bakal kasih tunjuk ya, di muka aku udah lumayan lebih glowy daripada tadi. Keringat udah pasti ada nih di sekitaran dahi aku, terus di hidung aku juga kayak gitu. Sebenarnya basah sih di bagian sekitaran leher, pokoknya ini sih udah lebih berminyak ya. Dan ini tiba-tiba udah jam 10.22, jadi pakainya kalau dihitung-hitung tuh udah hampir 12 jam gak sih aku pakai bedaknya ini. Kalau aku lihat sih ini sebenarnya udah lumayan glowy lagi di sekitaran hidung tuh, bener-bener udah berminyak sih kalau aku lihat. Cuman untuk di bagian bekas jerawat aku masih lumayan tercover ya, biasanya kan agak-agak luntur gitu, tapi ini enggak. Walaupun di hidung aku udah lumayan berminyak, kalau ditanya di dahi aku udah pasti ya, karena tidak keringatan olahraga tambah luntur di sekitaran yang deket rambut. Tapi nih kalian bisa langsung lihat waktu aku swipe, dia tuh sebenarnya udah ngegeser. Karena memang sudah ada minyak-minyak gitu di muka. Walaupun sebelumnya coveragenya masih oke-oke aja. Sekarang aku coba tap-tap lagi pakai tisu ya. Dan udah pasti nempel. Terus kalau aku kasih tunjuk nih, kelihatan lebih detail. Tadi yang bagian di bekas jerawat, coveragenya masih cukup ada. Bagian lipatan hidung agak crack. Dan ini di sekitaran dagu aku tuh sebenarnya coveragenya masih oke, tapi kalau aku swipe udah luntur. So di area sekitaran T-zone aku sebenarnya wajar ya pakai 12 jam pakai bedak aja udah kayak gini, tapi ini di sekitaran pipi kalau aku swipe tuh kayak masih oke gitu, nggak ngegeser. So overall hasilnya di T-zone aku udah cukup lumer dengan di rumah saja ya. Tapi memang bukan yang separah itu, kayak coveragenya juga masih cukup bagus gitu di sekitaran bekas jerawat, dagu, dan di dahi juga masih ada untuk bedaknya. Sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya biar kalian tahu kondisi jerawat aku kayak gimana ya. Ini setelah dipakai seharian aman-aman aja menurut aku, bahkan waktu aku pegang tuh dia kayak agak lebih kering gitu.
Jadi nggak memperparah juga, tapi apakah membuat cepat kering? So menurut aku untuk bedak yang Pure yang power powder ini, menurut aku sih ini coveragenya oke, ketahanannya juga cukup bagus ya. Ini bahkan udah dipakai 12 jam, tadi hasilnya kayak gitu. Dan buat tipe kulit kalian yang sensitif berjerawat nggak usah khawatir, karena ini baik-baik aja ya jerawat aku. Pastinya aku rekomendasikan banget buat kalian, apalagi lihat coveragenya bener-bener senutup itu hasilnya ya. Bahkan walaupun berminyak dia tuh nggak yang selumer itu di muka aku. So gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kamu cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.